Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratu Mary Agusta, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipondoh Makmur, Kota Tangerang. Baiklah, kali ini saya ditemani oleh Pak Muntasor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muntasor. Bagaimana kabarnya Pak Muntasor? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, sehat. Baik Pak Muntasor, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Muntasor lakukan, atau sebelum saya nanti mensupervisi kelas Pak Muntasor. Adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran. Kemudian adapun tujuan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal Pak Muntasor sebelum melakukan proses pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, lebih maksimal, dan tentunya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, tentunya dalam proses pembelajaran ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Muntasor capai. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Muntasor capai? Terima kasih. Setiap pembelajaran itu pasti memiliki tujuan, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan mengamati video pembelajaran, bereksplorasi dan berdiskusi serta membaca informasi. Diharapkan siswa mampu mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari mulai bayi sampai lanjut usia secara benar. Kemudian tujuan yang kedua tentunya dengan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi dan menulis rangkuman tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan juga pada anak perempuan secara benar juga. Kemudian juga tujuan selanjutnya yaitu dengan merangkum, dengan merangkum itu siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mensikapi tentang pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan secara benar juga. Baik Pak Muntasor, tujuan pembelajarannya berarti kurang lebih ada tiga ya? Oke, dari tujuan pembelajaran tersebut kira-kira area pengembangan yang mana yang ingin Pak Muntasor capai? Area pengembangan itu terdiri dari dua bagian, yaitu sisi pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari pengetahuan, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi hingga usia lanjut usia atau lansia. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki juga pada anak perempuan. Kemudian juga siswa mampu menjelaskan, ya, cara menyikapi pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari sisi keterampilan, siswa diharapkan mampu menuliskan rangkuman tentang ciri-ciri pubertas yang terjadi pada anak laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat hasil karya yang berkaitan dengan masa pubertas yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Oke, bagi Pak Muntasor berarti area pengembangannya ada dua, yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk rancangan pembelajarannya nih Pak Muntasor, apa yang sudah Pak Muntasor siapkan dari segi strategi, model, metode maupun media? Kalau strategi pasti ada, strategi, model, dan juga media. Setiap pembelajaran pasti itu harus ada. Strateginya yaitu pembelajaran bervariasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian modelnya itu cooperative learning, belajar berkelompok serta berpasangan sesuai dengan kemampuan membaca siswa masing-masing. Adapun metodenya seperti index card match, yaitu mencocokkan kartu serta mencocokkan kartu soal dengan jawabannya. Medianya tentu menggunakan PowerPoint, kartu indeks, dan kartu pertanyaan agar lebih menyenangkan. Oke, baik. Berarti tadi strateginya ada pembelajaran bervariasi yang diintegrasikan dengan
pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya ada cooperative learning, metodenya ada index step match, kemudian medianya ada PowerPoint, kemudian kartu-kartu pertanyaan. Betul. Baik, selanjutnya nih Pak Mutasor, kira-kira kapan Pak Mutasor akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Kapan, hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Mungkin besok kali ya, besok kita di kelas 6 sampai jam pelajaran dan 4 nanti. Oke, baik Pak Mutasor, berarti besok di kelas 6 pembelajaran ke-3 dan ke-5. Insya Allah pada jam tersebut saya akan datang untuk melihat proses pembelajaran yang Pak Mutasor lakukan. Kemudian saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi. Saya akan mengobservasi kelas. Siap. Baik nih Pak Mutasor, di ujung pertanyaan sebelum diakhiri, kira-kira dari percakapan ini apa yang Pak Mutasor dapat? Pengetahuan tentang bagaimana metode pengajaran supaya lebih menarik terhadap anak-anak, dan juga anak-anak mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif serta menarik lah, ya. Biar anak-anak itu kemampuannya keluar, bahasanya betul ya, potensinya tergali, betul. Baik, siap Pak Mutasor, terima kasih banyak dalam percakapan praobservasi ini sudah selesai. Yang saya tanyakan tadi Pak Mutasor sudah jawab. Kemudian nanti kita akan berjumpa kembali di kegiatan observasi kelas. Kemudian nanti juga akan ada percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Saya juga tidak sabar nanti ingin mendengar cerita-cerita Pak Mutasor selanjutnya. Terima kasih ya Pak Mutasor. Sama-sama Bu Mary. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana perasaanmu pada hari pagi hari ini? Semoga hidupnya semuanya baik-baik. Perasaan kita hari ini semuanya baik. Ya, ada satu kurangan, walaupun mungkin ada yang lagi kurang sehat dan sebagainya, itu hanya sedikit hambatan. Perasaan kita hari ini baik. Pasti baik itu memiliki alasan. Apa kira-kira alasan kita menjadi baik? Karena kita siap melaksanakan pembelajaran pada saat ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh manusia, di mana tahapan itu ada beberapa tahapan. Nah, untuk mengingatkan pelajaran yang lalu, Pak Guru ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, kira-kira siapa yang ingin menjawab tentang pertumbuhan atau tumbuh? Pengertian tumbuh. Kira-kira arti pertumbuhan itu apa, anak-anak? Pertumbuhan itu bertambah besar ya. Misalkan pohon mangga yang kita tanam dari biji, kemudian dia keluar benihnya, lama-kelamaan besar, itu adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan itu menuju ke dewasaan. Pada manusia seperti itu, tumbuh dan berkembang. Tahapan-tahapannya pada manusia ada berapa tahapan? Ingat, ada 6. Dimulai dari bayi, luar biasa, ternyata masih sangat ingat dan masih sangat baik ingatan baru. Nah, hari ini kita akan fokus pada pubertas. Jadi pembelajaran kali ini tujuan yang pertamanya adalah kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas yang dialami oleh laki-laki dan perempuan.
Ada yang masih ingat kira-kira pubertas itu artinya apa? Masa anak-anak menuju pendewasaan. Ya, betul. Pubertas itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju nanti di situ ada masa remaja. Masa remaja itu disebut dengan pubertas. Di mana masa pubertas itu berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan. Ternyata perempuan itu lebih cepat mengalami masa pubertasnya dibandingkan dengan laki-laki. Siapa yang tahu kira-kira masa pubertas wanita dimulai pada usia berapa tahun? 12. Kira-kira 9 ya, 9, 10 sampai 14 tahun. Kalau laki-laki agak lama. Nah, pubertas itu memiliki ciri. Ada ciri-cirinya, ada dua ciri yang utama, ada perubahan secara primer dan keduanya perubahan secara sekunder. Primernya itu adalah telah siapnya atau telah matangnya atau telah berfungsinya alat reproduksi pada wanita dan laki-laki. Kalau ciri yang keduanya adalah perubahan yang terkait dengan fisik, ciri fisik pada laki-laki dan perempuan. Seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan menggunakan angka. Beberapa ciri dari pertumbuhan adalah bertambah tingginya tubuh, bertambah beratnya tubuh, dan bertambah besarnya tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan dan tidak bisa diukur dengan angka. Contoh dari perkembangan adalah ketika kita masih kecil, kita belum bisa berjalan. Kemudian orang tua mengajari kita, dan lama-kelamaan kita bisa berjalan. Nah, itulah perbedaan pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Guru akan bagikan bahannya. Ya. Dari sini nanti kalian baca, kemudian buat sebuah rangkuman. Nanti kalian baca, kemudian kalian simpulkan. Ulangi. Baiklah anak-anak, Pak Guru sudah memberikan bahan bacaan untuk kalian rangkum bersama-sama. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang apa itu pubertas dan ciri-cirinya, silakan kalian mencari tambahan informasi dari bahan yang Pak Guru tempelkan di beberapa tempat. Nah, ini ada yang di depan. Biar kalian bergerak badannya, bergerak dan sehat, merupakan salah satu ciri anak cerdas. Silakan rangkuman yang Pak Guru bagikan kalian baca, bahan yang Pak Guru bagikan kalian baca, kemudian kalian buat sendiri. Ini ya.
Sini aja. Gerak. Oke, silakan cari informasi sebanyak mungkin. Oke anak-anak, setelah kalian membuat sebuah rangkuman dari bahan-bahan yang telah bagikan, sekarang tugas kalian adalah membuat 5 buah pertanyaan. Kalau sudah selesai, silakan kalian bertukar pertanyaan dengan kawan-kawan dan dijawab oleh teman kalian masing-masing secara lisan. Silakan kita mulai dari sekarang, buat 5 buah pertanyaan. Dan Pak Guru akan bagikan satu pertanyaan ya, untuk menguji bagaimana pemahaman tentang kebersamaan. Ya, dan minggu mulai apa pertanyaannya? Ini ada lembar refleksi yang kalian harus isi dari hasil pengetahuan kalian. Sudah sesuai atau belum ya? Dengan ada tentang dan berikan komentar ya. Biar kita baik anak-anak, Pak Guru akan memberikan satu pertanyaan ya. Jadi kalian
Begini aja ya, nanti diambil. Nanti kalau hitung 1, 2, 3 baru dibuka. Oke, baiklah, dalam hitungan ketiga silakan kalian buka dan tarik pertanyaan. 1, 2, 3. Pada tahapan anak-anak berlangsung pada usia 6 sampai 11 tahun. Menstruasi. Pada tahapan remaja berlangsung pada usia 12 dan 5 tahun. Suara berubah menjadi tinggi, tumbuh jerawat, jerawat semakin banyak. Oke, anak-anak, dari hasil pelajaran kita silakan kalian membuat sebuah produk, boleh berupa puisi, kemudian yang lainnya. Silakan kita mulai dari sekarang. Setelah kalian membuatnya ini, silakan pelan-pelan dibacakan. Oke, nah, selanjutnya kalian merefleksi diri sendiri ya. Kalian tuliskan sejauh mana pemahaman kalian. Tuliskan, jangan terlalu langsung. Dan semuanya namanya nama sendiri, nilai sendiri. Oke, silakan. Kita anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan, juga ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami tentang ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan? Nah, kira-kira apa nih yang belum kamu pahami nih dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratu Mary Agusta, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipondoh Makmur, Kota Tangerang. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Mutasor, guru kelas 6, sebagai guru yang kelasnya saya observasi, dan saya kali ini juga ditemani oleh Bu Herni sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Herni dan Pak Mutasor. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Herni dan Pak Mutasor? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat. Baik, selanjutnya izin kepada Bu Herni, saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Mutasor. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi atau merefleksi dan juga merencanakan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini juga terkait supervisi akademik atau observasi kelas yang kemarin sudah dilakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Mutasor. Sudah bisa dimulai Pak Mutasor? Siap. Alhamdulillah. Siap. Baik, pertanyaan yang pertama nih Pak Mutasor, kemarin kan kita sudah melakukan supervisi akademik atau observasi kelas. Nah, bagaimana perasaan Pak Mutasor terkait observasi kelas atau pembelajaran yang sudah berlangsung? Pada intinya waktu didatangi oleh guru yang mau observasi, umumnya pasti ada perasaan grogi gitu ya. Grogi, kemudian ya beberapa menit selanjutnya enjoy dan menyenangkan, luar biasa. Alhamdulillah. Berjalan dengan lancar ya Pak. Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ketika percakapan praobservasi kita sudah berbicara tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan juga strategi pembelajaran. Pak Mutasor bisa diceritakan kembali mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin dituju, dan juga strategi ataupun langkah-langkah tahapan-tahapan yang Pak Mutasor lakukan di dalam proses pembelajaran. Mas, benar. Sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada beberapa tujuan dari proses pembelajaran yang kemarin telah kita sampaikan. Yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya siswa dapat menjelaskan cara menyikapi pubertas. Tujuan selanjutnya yaitu siswa dapat merangkum dari materi yang ada, dan yang terakhir adalah siswa membuat produk dari materi yang tadi disampaikan. Itu tujuannya gitu. Untuk area pengembangan dan strategi. Oh iya, untuk area pengembangan ada dua, ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Adapun pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas dan juga dapat menjelaskan bagaimana cara menyikapi pada masa pubertas. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa dapat membuat suatu produk yang terkait dengan materi yang kita ajarkan juga. Nah, kemudian lagi strategi yang kita siapkan. Pertama adalah strategi tentang pola pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian juga modelnya adalah cooperative learning atau
berkelompok, berpasangan. Kemudian juga metodenya dari kartu sesuai dengan jawaban dan soal. Sedangkan peralatannya atau medianya seperti biasa biar supaya menarik, proyektor atau infocus, laptop, video pembelajaran, dan yang lainnya yang sesuai dengan materi yang kita ada. Wah, luar biasa sekali ya Pak Mutasor, sangat lengkap sekali ya. Kemarin kita sudah ngobrol juga di percakapan praobservasi itu yang akan dilakukan. Kemudian terkait tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan juga strategi ataupun langkah yang Pak Mutasor laksanakan kemarin, itu menurut Pak Mutasor sejauh mana tujuan, area, kemudian strategi yang sudah Pak Mutasor lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil atau belum? Kemudian dari rentang 1 sampai 10 nih, skala 1 sampai 10 kira-kira berada di skala berapa? Berdasarkan pengamatan kemarin, alhamdulillah gitu ya, sangat berhasil lah, kalau saya anggap kita berhasil dan sesuai dengan FPP yang kita buat. Kalau ada rentan sekitar 9 lah, kisaran 9. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kalau 9 udah berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan, ya, dan juga tadi juga sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Sesuai dengan RPP. Nah, walaupun memang sudah dianggap berhasil nih Pak Mutasor tentang proses observasi yang kemarin dilaksanakan, pasti Pak Mutasor memiliki hambatan atau kendala ketika proses pembelajaran berlangsung. Menurut Pak Mutasor, kira-kira apa saja mungkin kekurangan atau hambatan atau kendala yang Pak Mutasor hadapi ketika proses pembelajaran? Dalam setiap proses mungkin memang ada aja gitu ya yang kendala yang kita hadapi. Di antaranya ada siswa yang memang kurang paham gitu ya, ada yang kurang memahami dari materi yang kita ajarkan, dan juga hasil produk yang belum bervariasi. Itu mungkin 2 hal itu. Ya, berarti menurut Pak Mutasor hambatan atau kendalanya ada 2 hal yang sudah disampaikan tadi. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi kemungkinan karena siswa yang kurang membaca gitu ya, membaca, kemudian siswa juga kurang mengeksplorasi kemampuan atau malu untuk menggali kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian juga hal terpenting mungkin guru yang kurang memberikan contoh yang bervariasi. Baik, sudah diidentifikasi masalahnya ada 2, kemudian Pak Mutasor juga sudah tahu penyebabnya apa dari kedua masalah tersebut. Nah, selanjutnya nih, kira-kira apa tindak lanjut atau rencana aksi yang akan Pak Mutasor laksanakan untuk meminimalisir atau mengurangi tadi kekurangan atau hambatan atau kendala yang sudah Pak Mutasor sebut? Tentunya dari hal yang telah kita lakukan, kemudian kekurangan, langkah selanjutnya adalah kita memotivasi pada siswa agar semangat membacanya itu harus bertambah. Kemudian juga proses menggali kemampuannya atau eksplorasi itu harus keluarlah. Jadi nggak usah malu nih siswa nih, bagaimana siswa itu biar supaya nggak malu untuk menuangkan kemampuannya. Dan juga guru penting harus bisa memberikan contoh-contoh yang bervariasi sehingga timbul suasana yang lebih mengasihkan lah gitu. Ya, baik, luar biasa nih Pak Mutasor ya. Udah ada rencana dan tindak lanjut untuk meminimalisir hambatan atau kendala yang tadi sudah disebutkan. Nah, dalam menjalankan aksi atau tindak lanjut yang Pak Mutasor tadi sebutkan, adakah seseorang yang dapat membantu Pak Mutasor? Pastinya ada ya. Itu semua unsur ada. Kita berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian kawan-kawan. Lagi yang lebih penting, memberikan banyak masukan Ibu Mary. Ibu Mary ini sangat luar biasa, memberikan banyak inspirasi bagi teman diskusi. Alhamdulillah bisa saling berbagi ya Pak Mutasor, juga pengalamannya luar biasa, jadi kita bisa saling melengkapi. Nah, kira-kira apa nih Pak Mutasor akan melaksanakan tindak lanjut atau rencana yang Pak Mutasor tadi utarakan? Rencananya secepatnya setelah kegiatan PTS mungkin kita akan langsung mengadakan aksi yang telah kita rencanakan.
Oke, baik, karena minggu ini masih minggu PTS Masih ya. minggu PTS. Dan setelah PTS pemutasor akan segera Ya, segera melaksanakan melaksanakan rencana tadi. rencana. Oke, semoga berhasil ya Pak Amin, Mutasor. amin, amin. Semoga. Alhamdulillah nih Pak Mutasor, pertanyaan 1-8 sudah dijawab sama Pak Mutasor. Kemudian di akhir ujung pertanyaan terakhir saya ingin bertanya, kira-kira dari hasil percakapan kita kali ini apa yang sudah Pak Mutasor dapat? Banyak hal sih ya untuk memotivasi kita mengajar siswa, membimbing siswa di kelas. Intinya kita sangat terbantu dengan adanya diskusi teman sejawat, kekurangan-kekurangan kita jadi tahu, kemudian masukan-masukan dari kawan-kawan juga sangat luar biasa. Dan itu kita butuhkan untuk proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, luar biasa sekali Luar Pak biasa. Mutasor dari percakapan kita kali ini. Dan semoga nanti rencana atau tindak lanjut yang Pak Mutasor rencanakan tadi dapat terrealisasi Mudah-mudahan. dengan baik, dengan maksimal, kemudian bisa berbagi praktik baik juga dengan teman-teman yang lain. Dan khususnya saya juga nanti ingin mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari Pak Mutasor nih ya, Siap, hasil siap. dari tindak lanjut ini. Siap. Baik Pak Mutasor, terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Dari mulai rangkaian supervisi akademik dari percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas dan juga pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Mutasor atas bantuannya. Sama-sama. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Herni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih kepada Bu Mary dan Pak Mutasan. Izin saya menyampaikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi Bu Mary dengan rekan sejawatnya ini sangat bagus ya Bu Mary. Percakapan Bu Mary di sini sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, menggunakan alur Tirta dari mulai mengidentifikasi sampai menemukan permasalahan dan penyelesaiannya juga. Nah, kemudian Bu Mary juga saya melihat tidak menggurui ya. Kemudian juga di sini percakapannya terarah dua arah. Pertanyaan yang Bu Mary lontarkan, pertanyaannya menggali potensi. Ya Pak Hasan, Iya, Pak Hasan, Pak Murtasan. Nah, untuk selebihnya saya sangat apresiasi kepada Bu Mary sudah mampu menggali potensi rekan sejawatnya dengan prinsip coaching. Itu saja satu kata buat Bu Mary, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Bu Herni Ya, karena sama-sama. sudah memberikan umpan balik dan tanggapannya. Baiklah, alhamdulillah rangkaian kegiatan supervisi akademik dari praobservasi, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi sudah dilakukan, sudah selesai, berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mutasor dan juga kepada Bu Herni. Terima kasih banyak. Dan saya tutup kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.